Masalah hasil persidangan kan memang nggak boleh diumbar kan hakim menginginkan ada konfrontir kan antara penyidik dengan satu saksi yang dimana dia menyatakan bahwa BAP itu adalah tidak benar. Tadi sudah dikonfrontir antara saksi yang menolak BAP itu dengan penyidik kan begitu. Tapi kan menjadi aneh gitu loh, karena saksi ini yang menolak BAP itu menyebutkan beberapa orang polisi gitu loh. Jadi dia merasa disidik lebih dari satu. Karena kenapa? Karena ditunggu oleh beberapa orang kan begitu. Ada tekanan kan, ya, sampean maknai sendirilah kenapa terjadi seperti ini kan begitu. Kan saya tidak memaknai hasil persidangan. Sampean bisa memaknai. Sampai hakim menyidangkan hal-hal seperti itu kan begitu. Tadi artinya yang memberikan kesaksian itu tetap bertahan pada kesaksian yang hari ini. Artinya tetap dari konfrontir dengan penyidik. Mana dia menyebutkan, loh yang menyidik bukan cuma ini nih. Nah itu loh. Kenapa terjadi seperti itu? Gitu loh kan. Jadi hakim menanyakan berkali-kali. Jadi kesaksiannya itu yang mana yang benar gitu loh. Dia sampai berkali-kali, jaksa berkali-kali yang benar kan tidak boleh ditekan. Artinya kan hakim akan merumuskan mana kesaksian yang muncul di persidangan. Yang namanya kesaksian kan muncul di persidangan. Kalau BAP itu adalah sarana menuju proses hukum, maksud peradilan. Kalau tidak ada BAP kan tidak ada proses persidangan. BAP itu kan akan diuji secara faktual hukum kan di muka persidangan. Perkara itu terbukti atau tidak, ya kesaksian kan yang menentukan terbukti tidaknya. Bukan BAP loh yang menentukan. BAP itu penyidik dengan saksi yang menolak BAP. Tadi pada intinya tetap menolak BAP. Tadi yang dihadirkan ada 2 saksi. Tapi 3 tadi dengan penyidik. Tapi penyidik kan bukan saksi. Konfrontir saja. Jadi saya kira kita proses hukum ini lagi bergulir. Kita hormati proses hukum. Asas praduga tidak bersalah. Perkara ada kesaksian yang tidak sesuai dengan BAP, hakim yang akan menguji dan akan menilainya. Karena kesaksian yang muncul di persidangan itulah fakta hukum. Bukan inti penolakannya kan dia tidak merasa memberikan keterangan begini-begini kan begitu, intinya kan begitu. Kita tidak melihat. Bukan tidak melihat, dia adalah taunya begini-begini kan begitu. Kan namanya saksi kan. Jadi saksi itu kan diberikan ruang kebebasan kan di dalam ruang persidangan. Kalau DPAP kan penyidik dia mempertanyakan. Tapi kan kalau di persidangan nilai di persidangan adalah fakta seperti itu. Faktanya memang seperti itu, mau diapakan lagi? Sampai ini akan ada konfrontir lagi minggu depan. Tadi saya sebutkan menyebut saksi yang sama. Untuk saksi yang sama, karena kenapa? Menyebutkan beberapa orang kan untuk dikonfrontir lagi. Jadi ini panjang. Karena kenapa? Tapi dipancing-pancing oleh hakim, oleh jaksa kan tetap pada pendiriannya. Dia kan orang desa, orang polos, tentu kan logika berpikirnya beda kan dengan yang perlu digali kan tidak ada batasan hukum. Jadi hakim itu tidak terikat dengan masa penahanan. Pembuktian hukum adalah rel hukum yang harus kita lalui, bukan dilewati rel hukum itu. Kan ada jenjang pembuktian. Ada kewajiban dari jaksa untuk membuktikan, ada kewajiban kami dari penasihat hukum akan membuktikan. Namanya kita akan menghadirkan adalah saksi yang meringankan. Kan ada keseimbangan hukum lah kan begitu. Jadi itu dilindungi oleh KUHP dan itu akan saya pergunakan. Itu akan dipergunakan. Jadi kalau dipergunakan kan ada keseimbangan hukum, saksi dari jaksa dengan saksi yang disampaikan oleh kita. Jadi kita itu adalah tidak membunuh karakter seseorang sebelum diputus oleh lembaga peradilan. Sekali lagi saya berulang-ulang menyatakan jangan ada justice di luar peradilan. Asas praduga tidak bersalah di KUHP jelas. Masa kita akan melanggar KUHP? Padahal kita adalah orang ngerti hukum. Jadi substansinya itu ya. Jadi proses BAP adalah akan diuji lagi dengan konfrontir berikutnya. Karena kenapa? Masih bertahan. Karena kenapa dikonfrontir lagi? Karena menyebutkan ada beberapa orang yang ikut. Semuanya akan diuji. Saksi yang lain dalam persidangan tadi. Saksi yang lain adalah bagian itu melihat pegawai. Sendiri atau hanya Aduh, tidak ada yang lihat sendiri lah. Tidak ada yang lihat sendiri secara faktual, tidak ada yang lihat sendiri. Ini kan rangkaian peristiwa yang sumbernya adalah dari pengakuan satu pihak. Kenapa satu pihak? Yang mengaku adalah mohon maaf ya korban kan. Sementara bukti yang lain belum
belum ada saksi kan tidak ada yang mengaku ya saya melihat begini kan, belum ada. Itu pengakuan itu memang sebagai salah satu alat bukti di dalam hukum acara pidana kita, tapi itu kan akan diuji dengan beberapa alat bukti yang lain kan. Jadi proses peradilan kan panjang, jadi pembuktian hukum, penilaian alat bukti dan kesimpulan hukum ini kan akan masih kita uji di proses. Saya sebutkan ya, dari beberapa saksi tidak sama sekali tidak ada yang menyebutkan, sekali tidak. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi startnya itu di 2005 pada saat si korban genap berusia 12 tahun setelah melakukan memang pencobaan pendekatan itu 2 tahun ya. Jadi masa pendekatan pelaku kepada korban itu 2 tahun. Jadi semenjak korban umur 10 tahun sampai 12 tahun. Ketika sudah dirasakan dekat hubungannya, disitulah baru pelaku melancarkan aksi pencabulan. Tapi setelah 2009, si pelaku mengangkat 1 anak baru lagi. Menurut jadwal hari ini harusnya 3 orang, ya. Tetapi saya mendengar dari jaksa penuntut umum yang 1 berhalangan hadir, istri pelaku karena kurang sehat. Pengerja gereja yang pertama, yang kedua pembantu rumah tangga. Mereka melihat korban ada di TKP. Ya, khususnya pembantu rumah tangga karena beberapa kali korban meminta dibuatkan makanan dan itu tinggal dengar aja bagaimana kesaksiannya, tetapi dari pernyataan korban ketiga orang ini tahu banget aktivitas korban ada di rumah.